Tapi paling tidak ini sebagai informasi. Hati-hati kalau belajar dari YouTube. Hati-hati kalau belajar dari internet. Oh ini buka internet ada ustadz. Wah ini jenggotnya Masya Allah besar. Imamahnya besar. Langsung kita pikir alim kabir. Kita belajar dari YouTube. Nggak taunya yang kita diajarkan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah pentingnya majelis semacam ini. Beda belajar dari YouTube, belajar dari internet dengan belajar di majelis semacam ini beda. Kita belajar di majelis semacam ini, kita ada musyafahah, muwajahah. Dengan kita punya syekh, dengan kita punya guru. Kita bertatap muka dengan guru kita. Kita saling melihat dengan guru kita. Kita mendengar langsung apa yang dikatakan guru kita. Kita boleh bertanya langsung kalau ada apa-apa yang kita tidak paham. Berbeda dengan YouTube. Itu hanya komunikasi satu arah. Mereka menyampaikan, kita dengar. Apa yang kita tidak paham, kita tidak boleh bertanya. Dan manakala kita ikuti terus, kita juga tidak tahu latar belakangnya. Dia ikut aliran mana, pemikiran yang mana. Itu sangat berbahaya sekali. Bukan tak boleh lihat YouTube, bukan tak boleh lihat internet. Tapi jangan jadikan YouTube dan internet sebagai guru kita. Jadikan majelis ini dengan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar Syatiri sebagai kita punya guru. Baca kitab Ihya Ulumuddin jelas. Kitab Ihya pengarangnya jelas. Kitab Ihya itu karya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ulama sedunia tahu siapa dia, saudara. Dan bukan itu saja, guru kita Sayyidil Walid Habib Umar ini mengajarkan kitab Ihya itu bukan nggak punya sanad, dapat dari ayahandanya. Ayahandanya dapat dari ayahandanya, dapat dari guru-gurunya. Itu bersambung jadi musnad sampai kepada yang punya kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Nah, karena itulah majelis semacam ini penuh keberkahan. Nah, jadi sekali ini kalau kita bicara berkah, walaupun kita datang ke satu majelis, kadang-kadang kita mungkin ngantuk, mungkin di belakang tertidur, ilmu nggak dapat, tapi bukan berarti berkah nggak dapat, saudara. Tetap berkah dapat. Makanya dalam satu hadis disebutkan, dalam satu hadis qudsi Sayyid Umar, di mana tatkala Allah memerintahkan ke malaikatnya, yaitu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang hadir di majelis. Terus malaikat tanya kepada Allah, ya Rabb, ada satu orang datang li hajah, bukan li dzikir, bukan lil ilm, tapi Allah katakan enggak, ampuni mereka semua. Subhanallah, sampai yang datang li hajah. Li hajah itu ada yang datang cuma mau nagih utang. Ada kawan utang cari di mana-mana susah, tapi di Habib Umar dia datang, dia mau nagih utang. Jadi datang ke majelis cuma mau nagih utang. Tapi walaupun dia hajah, berkah dia dapat. Subhanallah, itu hebatnya majelis zikir macam ini. Itu dahsyatnya majelis ilmu semacam ini. Apalagi yang mendengarkan dengan seksama, dapat ilmu juga, dapat keberkahan juga, dapat rahmat juga. Nah, karena itu kita ingatkan sekali lagi, bukan tak boleh untuk lihat YouTube dan internet hal-hal yang baik, tapi tolong hati-hati kalau menimba ilmu dari YouTube dan internet, apalagi dari orang yang kita tidak paham dia ini latar belakangnya apa, apakah dia Ahlus Sunnah, apakah bukan, jangan-jangan nanti malah Ahmadiyah Qadianiyah. Ahmadiyah Qadianiyah punya televisi, nama TV-nya Muslim TV. Nama TV-nya Muslim TV, sedunia bisa lihat. Nah, kalau orang yang nggak tahu, wah ini lihat ada ulama bicara bahasa Arab, nggak tahu ini mengajarkan ajaran Qadianiyah. Nah, karena itu sekali lagi, akhirnya saya ingin sampaikan, memang luar biasa. Betul yang disampaikan oleh Sayyidil Walid tadi, YouTube ini fitnahnya luar biasa. Karena itu kita mesti lebih berhati-hati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sayyidil Walid Habib Umar Syatiri, jazakumullahu khairal jaza atas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan majelis ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru kita Sayyidil Walid Habib Umar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan kemenangan dalam setiap langkah dakwah perjuangannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu, akhirnya saya hanya ingin menyampaikan, Habib, hanya sekedar laporan, majelis yang dulu Habib pernah hadir di rumah sebulan sekali, setiap Ahad pertama di Jakarta saya adakan, memang makin hari makin ramai, Habib. Nah, itu yang hadir makin Masya Allah, makin tidak menampung. Tapi memang Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tolong doakan, ini menjadi benteng bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingin membentengi
jamaah-jamaah kita. Adapun mereka yang sudah terkena pengaruh daripada aliran lain, saya ingin coba rangkul kembali bagaimana supaya mereka itu kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong didoakan Habib, biar majelisnya berkah. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.